memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkatkan pujian untuk Tuhan, Into My Heart. Dan biarlah kiranya pada hari ini kami yang melakukan ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Hai anak-anak, apakah kamu merasakan ada hadirat Tuhan dalam hati kamu? Apakah kamu selalu mendengarkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kamu? Mari kita nyanyikan lagu yang satu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari anak-anak kita bernyanyi bersama-sama. Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat anak-anak ibu yang TK dan SD. Hari ini kita beribadah bersama ya nak ya. Mari berikan hatinya, luangkan waktumu, beri pikiranmu untuk mengikuti ibadah bersama kita pada hari ini. Ingat loh nak, anak yang dengar-dengaran itu akan lebih diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati oleh Tuhan? Tentu ibu aja mau nih diberkati oleh Tuhan. Berkat kesehatan, berkat materi, berkat-berkat yang lain. Bila mau diberkati, ikuti ibadah ya nak ya. Dan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan. Kami boleh merasakan kesehatan yang boleh kami nikmati sampai saat ini, sekalipun masih dilanda oleh COVID-19, kami masih boleh sehat. Berkati orang tua kami, berkati setiap usaha pekerjaan kesehatannya. Demikian juga Tuhan, mari Engkau kuduskan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati anak-anak kami sekalipun masih kecil, menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah banyak orang. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan beribadah ya nak ya. Ibadah kita yang terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 dengan tema kesaksian gadis kecil. Ibu akan membacakan satu ayat buat anak-anak, buat kita semuanya. 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, siapa nak gadis kecil ini? Gadis kecil ini adalah seorang tawanan. Dia orang Israel. Dia menjadi pelayan di rumah Raja Panglima Raja Aram. Dia menjadi pelayan, membantu
istri tuannya, yaitu istri Panglima Raja Aram. Siapa itu Panglima Raja Aram? Itulah Naaman. Nah, Naaman adalah Panglima Raja Aram yang dikasihi oleh raja. Dia menderita penyakit kusta. Penyakit kusta yang sangat berbahaya. Kalau penyakit kusta ini nak, bila terkena di jari-jari, itu jari-jarinya bisa terlepas. Gadis kecil ini memperhatikan tuannya begitu menderita sekali. Dia kasihan sekali kepada tuannya. Lalu dia menyampaikan kepada nyonyanya, sekiranya tuanku pergi kepada nabi yang di Samaria itu, pastilah ia akan disembuhkan. Mungkin seorang pelayan yang menyampaikan kepada nyonyanya, kepada tuannya, bisa saja nyonyanya atau pemilik rumah itu tidak percaya. Tetapi dengan iman gadis yang kecil tadi nak, dengan kepercayaannya yang besar sekali, dia berani menyampaikan itu kepada tuannya, kepada nyonyanya. Lalu nyonyanya menyampaikan kepada Panglima Raja Aram. Dia sampaikan apa yang disampaikan gadis kecil itu. Panglima Raja Aram itu pun yakin. Lalu dia pergi kepada rajanya. Dia sampaikan apa juga yang disampaikan si anak kecil tadi. Rajanya juga percaya dengan perkataan itu. Lalu dia berkata, baiklah, pergilah. Aku akan memberikan apa yang perlu kamu bawa ke sana. Lalu apa yang dibawanya nak? Dibawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Lalu sepucuk surat untuk Raja Israel. Apa isi suratnya itu nak? Isi suratnya ayatnya yang ke-6. Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Naaman pergi dengan beberapa orang untuk ke Samaria dengan membawa yang diberikan raja tadi. Sesampai di sana, Raja Israel membaca isi suratnya. Raja Israel marah. Dia berkata, apakah aku ini seorang Allah yang bisa mencabut dan menyembuhkan orang yang sakit kusta? Dia mengoyakkan pakaiannya. Nabi Elisa mendengar kabar tentang hal itu. Lalu Nabi Elisa mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan, menyuruh Naaman pergi menemuinya di Samaria. Sesampai di sana, tahu anak-anak ibu apa yang terjadi? Nabi Elisa mengutus seseorang menemui Naaman. Nah, Naaman merasa tersakiti, marah. Kenapa nggak Nabi Elisa yang menjumpai dia? Kenapa harus seseorang yang diutus yang menemui dia? Harusnya Nabi Elisa itu kan memegang penyakit saya supaya saya sembuh. Seseorang yang disuruh. Lalu yang diutus Nabi Elisa menyuruhnya untuk mandi di sungai Yordan, mencelupkan diri sebanyak 7 kali. Naaman pun merasa kesal dan marah. Tetapi dia tetap pergi. Dia marah. Kenapa harus seseorang yang disuruh menyuruh saya untuk mandi di sungai Yordan? Dan sesampai di sana, dia melakukan itu. Dia mencelupkan diri sebanyak 7 kali. Setelah 7 kali, dia
naik kembali, dia melihat kulitnya itu telah bersih, pulih. Kulitnya kembali bagus dan dia merasa bersyukur. Dia kembali kepada Elisa. Dia mengagungkan Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dia berjanji dia akan memberi persembahan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Nah, Allah mengasihi semua bangsa, tidak hanya bangsa Israel. Orang Aram juga dikasihi oleh Allah. Gadis kecil tadi, gadis kecil tadi menjadi kesaksian yang dipakai Tuhan bahwa Tuhan juga mengasihi orang Aram. Demikian juga kita di dunia ini. Tuhan mengasihi suku Batak, suku Jawa, suku Mandailing, suku Chinese juga Tuhan kasih. Semua bangsa Tuhan kasih. Tetapi Tuhan memakai gadis kecil itu menjadi berkat untuk orang lain. Kalau dipikir tadi kan, apalah gadis kecil? Pelayan. Tetapi Tuhan memakainya. Demikian juga buat anak-anak ibu. Tuhan akan memakai dirimu. Sekalipun engkau kecil, sekalipun anak-anak ibu masih TK, dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan tutur kata dan tingkah laku kita, orang melihat dan orang akan mencontoh perbuatanmu bila itu baik. Kamu akan menjadi berkat bagi orang lain jika pada saat seseorang membutuhkan pertolongan, kamu menolongnya. Mau jadi berkat buat orang lain? Pasti ya ya. Jadilah seperti gadis kecil yang ditawan itu. Jadilah seperti gadis kecil yang menjadi pelayan itu, menjadi berkat bagi orang. Naaman yang tadinya tidak percaya akan Tuhan, tetapi melalui gadis kecil itu dia menjadi percaya kepada Tuhan. Anak-anak ibu yang terkasih, yang ibu sayangi, ibu yakin kamu pasti bisa menjadi berkat bagi orang lain. Asal mau dengar-dengaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Firman Tuhan yang telah kami dengar, kami bersyukur buat cerita itu Tuhan. Karena melalui seorang gadis kecil, Engkau menyampaikan tentang berita kebenaran firman Tuhan. Perbuatan, perkataan gadis kecil itu menjadi berkat bagi tuannya. Tuhan, berkatilah kami, berkati anak-anak sekolah yang kami didik di Metodis 10. Berkati kesehatannya, berkati akal pikiran, berkati orang tua, berkati guru-guru, berkati juga Bapak pimpinan kami. Beri belas kasihan kepada kami Tuhan. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, ajar kami untuk saling melengkapi. Seperti Naaman, dia ekonomi yang baik, dia mengasihi pelayannya. Demikian juga pelayan yang mau memberitakan, mau menyampaikan seseorang yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk menjadi berkat
bagi sesama kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui pandemi COVID-19 yang belum selesai. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau akan hancurkan dari muka bumi ini. Biarlah Tuhan belajar selanjutnya, proses belajar dapat berlangsung untuk tahun depan. Mari Tuhan Engkau urapi setiap guru yang ambil bagian. Tuhan memberkati semua keluarga kami. Ampunkan kami dari setiap dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.